Selamat pagi, siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Intan Sauraya Maulida, biasa dipanggil Intan. Terima kasih pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perbedaan antara freelance modeling dan agency modeling. Nah, keduanya merupakan jalur karir yang sama-sama ada di industri modeling, tetapi memiliki sistem kerja, tanggung jawab, serta peluang yang berbeda. Nah, pertama saya akan bahas mengenai freelance modeling. Freelance modeling adalah model yang bekerja secara mandiri tanpa terikat dengan satu agensi tertentu. Mereka mencari pekerjaan sendiri baik melalui media sosial, relasi, komunitas, atau platform pencarian kerja lainnya. Nah, selain itu, freelance model juga bertanggung jawab untuk berkomunikasi langsung dengan klien, melakukan negosiasi mengenai tarif, dan menentukan jadwal hingga mengurus administrasi pekerjaan mereka sendiri. Nah, kalau keuntungan menjadi freelance model adalah memiliki kebebasan yang lebih besar. Mereka dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat mereka sendiri, menentukan jadwal kerja sendiri, bahkan bisa menetapkan tarif sesuai dengan pengalaman dan kemampuan yang mereka miliki. Nah, seiring berkembangnya media sosial, banyak freelance model yang berhasil membangun personal branding sehingga lebih mudah dikenal oleh berbagai brand dan perusahaan. Namun, menjadi freelance model juga memiliki tantangannya loh, karena tidak memiliki agensi yang mewakili. Semua tanggung jawab harus dilakukan sendiri. Model harus pandai membangun jaringan, menjaga reputasi, memastikan pembayaran berjalan dengan baik, serta berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan agar tidak terhindar dari penipuan atau kerjasama yang tidak profesional. Oke, selanjutnya adalah agency modeling. Agency model adalah model yang berada di dalam naungan sebuah agensi. Agensi berperan sebagai perwakilan model dalam mencari pekerjaan, menghubungkan model dengan klien, mengatur jadwal, melakukan negosiasi, kontrak, hingga memberikan arahan mengenai pengembangan karir mereka. Nah, menjadi bagian dari agensi memiliki banyak keuntungan. Salah satunya adalah akses terhadap klien-klien besar seperti brand nasional maupun internasional. Nah, rumah mode, perusahaan iklan, hingga berbagai ajang fashion show bergengsi juga termasuk. Selain itu, agensi juga biasanya memberikan pelatihan seperti cara berjalan di runway, teknik berpose di depan kamera, public speaking, hingga etika bekerja di industri profesional. Karena urusan negosiasi dan administrasi ini ditangani oleh agensi, model dapat lebih fokus mempersiapkan diri untuk setiap pekerjaan. Hal ini membuat agensi modeling menjadi pilihan yang baik, terutama bagi mereka yang baru memulai karir di dunia modeling. Namun, agensi modeling juga memiliki beberapa tantangan loh, kayak model harus mengikuti aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh agensi. Misalnya ada pekerjaan tertentu yang harus mendapatkan persetujuan agensi terlebih dahulu. Selain itu, sebagian pendapatan model akan dipotong sebagai komisi untuk agensi atas jasa yang telah diberikan. Nah, jika dibandingkan perbedaan utama antara freelance modeling dan agency modeling terletak pada sistem kerjanya. Freelance model memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan arah karir, memilih klien, dan mengatur waktu kerja. Sebaliknya, agency modeling mendapatkan dukungan profesional, jaringan yang lebih luas, serta kesempatan untuk mengikuti proyek-proyek yang mungkin lebih sulit diperoleh jika bekerja sendiri. Lalu mana yang lebih baik? Jawabannya adalah tidak ada yang benar-benar lebih baik. Semua tergantung pada tujuan, pengalaman, dan kebutuhan masing-masing individu. Bagi seseorang yang sudah memiliki banyak relasi dan mampu mengelola karir secara mandiri, menjadi freelance model bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun, bagi mereka yang ingin mendapatkan bimbingan, perlindungan, profesional, dan peluang kerja yang lebih luas, bergabung dengan agensi bisa menjadi langkah yang lebih menguntungkan. Nah, bahkan saat ini tidak sedikit model yang membangun personal branding melalui media sosial sambil tetap berada di bawah naungan agensi. Dengan cara ini, mereka dapat memanfaatkan kelebihan dari kedua sistem tersebut, selama tetap mengikuti aturan yang berlaku dalam kontrak kerja mereka. Sebagai penutup, baik model menjadi freelance model maupun agensi model sama-sama membutuhkan kerja keras, kedisiplinan, profesionalisme, serta kemampuan untuk terus belajar dan berkembang. Kesuksesan seorang model tidak hanya ditentukan oleh jalur yang dipilih, tetapi juga oleh sikap, etika kerja, kemampuan beradaptasi, dan konsistensi dalam membangun karir. Nah, saya sendiri pun mengalami atau merasakan keduanya, karena saya sendiri pernah freelance dan sekarang saya sudah dalam naungan agensi.
Menurut saya dari apa yang saya jelaskan tadi sangat amat akurat dan saya rasakan sendiri. Semoga melalui penjelasan ini kita dapat memahami bahwa setiap sistem memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Yang terpenting adalah memilih jalur yang paling sesuai dengan tujuan dan potensi diri kita. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selamat pagi, siang, dan malam.